Sering banget kan kita dengar di banyak tradisi kayak ada ketegangan gitu antara aturan agama yang kaku sama semangat batiniahnya. Seolah-olah ada pertarungan antara hukum dan cinta, antara bentuk dan esensi. Nah, pertanyaannya jadi gini, emang beneran dua hal ini saling bertentangan? Atau jangan-jangan ada hubungan yang jauh lebih dalam, jauh lebih tak terpisahkan di antara keduanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, disinilah sering terjadi salah paham. Banyak yang ngira hukum Islam sama mistisisme Islam itu dua jalan yang beda. Malah kadang dianggap musuhan. Pembahasan kita kali ini akan coba mengurai anggapan itu dan nunjukin gimana, menurut para ulama klasik, keduanya justru satu kesatuan yang utuh. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita bedah separuh pertama dari persamaan ini. Bentuk lahiriah dari iman. Sesuatu yang kelihatan, yang bisa diukur. Nah, kerangka ini namanya fikih. Coba deh bayangin fikih itu kayak buku panduan praktisnya, aturan mainnya. Isinya semua tentang praktik lahiriah yang bisa kita lihat, cara kita sholat, aturan jual beli, sampai etika sosial. Ini yang ngatur apa dan bagaimananya dalam praktek agama kita. Jadi, tugasnya fikih itu ngasih struktur. Ibaratnya dia itu raganya. Kerangka yang ngasih bentuk buat iman kita, yang memungkinkan iman itu berwujud di dunia nyata. Tanpa raga ini, ya iman kita jadi abstrak, nggak berwujud, dan bisa jadi kacau balau, nggak ada arahnya. Tapi kita semua tahu kan, raga tanpa nyawa itu ya cuma cangkang kosong, nggak ada artinya. Nah, disinilah kita masuk ke dimensi batiniahnya, energinya, nyawanya. Dan nyawa ini, itulah tasawuf. Gampangnya gini, kalau fikih itu badannya, tasawuf itu jiwanya. Fokusnya total ke dalam, niat di balik setiap perbuatan, keikhlasan di hati, dan usaha buat ngebersihin jiwa dari penyakit-penyakit kayak munafik atau sombong. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Esensi dari tasawuf itu dirangkum dalam satu frasa, sidku al-tawajjuh. Maksudnya, orientasi yang tulus, jujur, sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang jadi mesin penggeraknya. Tasawuf inilah yang bikin sholat kita bukan cuma olahraga, tapi beneran nyambung sama Sang Pencipta. Dia adalah jiwa yang ngasih makna ke raga yang udah dibentuk sama fikih tadi. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita nekat misahin raga dan jiwa ini? Apa yang terjadi? Nah, seorang ulama besar dari masa lalu, Imam Malik, punya jawaban yang, tegas banget soal ini. Coba dengerin baik-baik kutipan dari beliau ini. Karena ini bisa dibilang inti dari seluruh pembahasan kita. Imam Malik nggak cuma bilang, oh dua-duanya bagus kok. Beliau bilang, kalau dipisahin, akibatnya bisa jadi bencana spiritual. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, spirit tanpa aturan. Tasawuf tapi nggak pakai fikih. Kata Imam Malik ini bisa jadi sesat atau zindik. Kenapa? Ya karena tanpa aturan yang jelas, orang bisa seenaknya aja ngeklaim spiritualitas buat pembenaran apapun. Bahaya kan? Kedua, kebalikannya, aturan tanpa spirit, fikih doang tapi hatinya kosong. Ini bikin orang jadi fasik atau pendurhaka. Kenapa? Karena ibadahnya cuma jadi ritual mekanis, gak ada ketulusan yang bisa ngerem dia dari perbuatan dosa. Nah, baru jalan yang ketiga yang menggabungkan keduanya, inilah yang mengantar kita pada kebenaran sejati. Jadi, analogi ini benar-benar pas banget. Fikih itu raga, aturannya, bentuk luarnya. Tasawuf itu jiwa. Niatnya, kekuatan hidup di dalamnya. Keduanya nggak bisa dipisahin. Sama kayak kita, nggak bisa jadi manusia utuh kalau cuma punya raga atau jiwa aja. Begitu juga dalam iman. Dan ternyata penggabungan ini bukan cuma sekedar ide abstrak loh. Ini digambarkan sebagai sebuah jalan spiritual yang lengkap, yang punya tahapan-tahapannya sendiri. Cara kerjanya gini, ada syariat, itu hukum Tuhan. Ibaratnya ini jalurnya, petanya. Lalu ada hakikat. Ini tujuan akhirnya, yaitu kebenaran itu sendiri. Nah, di antara jalur dan tujuan, ada yang namanya torekat. Ini adalah perjalanannya, metode spiritual yang kita pakai buat menyusuri jalur syariat tadi, supaya bisa sampai ke hakikat. Jadi torekat itu jembatannya. Dan penting buat dicatat, ini bukan pemikiran aneh atau dari kelompok kecil aja. Pandangan ini disepakati oleh banyak sekali pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Imam Syafi'i bahkan pernah bilang, jadilah seorang ahli fikih sekaligus sufi, jangan cuma salah satunya. Ini nunjukin betapa fundamentalnya ide ini. Jadi intinya apa? Intinya, iman yang utuh itu butuh dua hal ini.
Butuh raga yang disiplin, yang dibentuk sama fikih, dan butuh jiwa yang tulus, yang dihidupkan sama tasawuf. Mereka ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Dan kutipan penutup ini dari Syekh Ahmad Zarruq benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Beliau bilang, hubungan tasawuf dengan agama itu ya seperti hubungan jiwa dengan raga. Ini ngingetin kita lagi, tasawuf itu bukan tambahan atau aksesoris buat agama, tapi dia adalah nyawanya agama itu sendiri. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Coba deh kita tarik lebih luas lagi di luar konteks ini. Dalam sistem apapun, entah itu filosofi hidup kita, etos kerja, bahkan hubungan personal, gimana caranya kita nemuin keseimbangan antara bentuk luar dan makna di dalamnya? Di mana kita bisa menemukan harmoni antara raga yang kelihatan dan jiwa yang nggak kelihatan?